Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dan balik lagi ya dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Oke kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Redmi 12 ya. Ini kebetulan HP ini kendala atau masalahnya itu ada di layar LCD-nya. Sebenarnya itu secara fungsi masih normal semua, namun HP sudah tidak nyaman untuk menggunakan HP-nya ya. Dan di video kali ini akan saya berikan tutorial lengkap cara pergantian LCD Redmi 12 ya. Simak dan tonton video ini sampai habis ya. Semoga bisa menjadi referensi ataupun contoh ketika kawan-kawan menghadapi masalah yang sama. Oke, di sini sudah saya sediakan LCD gantiannya ya teman-teman dengan merek OG Super. Kawan-kawan bisa cek sendiri harganya di marketplace. Ini cukup terjangkau dan saya rasa kualitasnya juga cukup lumayan. Oke, kita bongkar dulu HP-nya si Redmi 12 ini. Kita mulai dari buka tutup belakang ini ya. Ini dia menggunakan double tip di bagian perkatnya. Jadi kawan-kawan buka saja menggunakan bekas touchscreen seperti ini atau Mika ya. Cuma untuk cara awalnya kawan-kawan buka celahnya terlebih dahulu menggunakan silet kan. Jadi silet ini kita gunakan hanya untuk membuka celah dan tinggal kawan-kawan dorong seperti ini ya, karena posisi double tipnya itu ada di bagian sisi terluarnya ya. Oke, di sini saya menggunakan Mika bekas touchscreen. Saya gunakan yang lebih besar ya agar lebih mudah. Yang penting untuk proses pelepasan ini memang sedikit membutuhkan kesabaran. Kawan-kawan dorong saja, karena di bagian kamera ini juga cukup rekat untuk double tipnya ya. Yang penting jangan dipaksa ditarik agar tidak pecah atau patah untuk tutup belakang. Dan inilah setelah kondisi tutup belakangnya terbuka ya teman-teman. Nah, ini cukup kuat untuk rekatan di bagian tiga kamera seperti ini. Oke, ini untuk bautnya sudah saya lepas. Memang sengaja saya skip untuk mempersingkat durasi ya. Dan jangan lupa ini kawan-kawan buka seperti ini. Dan yang jelas HP ini akan kita ganti LCD total karena habis jatuh dan juga retak seperti ini ya. Oke, untuk membuka tulangannya juga cukup mudah ya. Saya cukup menggunakan bantuan kuku jari saja. Kawan-kawan sisir seperti ini. Dan kita tinggal buka lagi tutup belakangnya. Nah, ini adalah tampilan dari mesin dan juga baterai dari Redmi 12. Matikan dulu untuk baterainya ya teman-teman. Posisi LCD-nya fleksibel itu ada di bawah baterai. Namun untuk LCD baru kan itu sebaiknya harus tes terlebih dahulu. Walaupun itu sudah ada quality control dari tokonya, tapi sebelum dilem kawan-kawan wajib tes terlebih dahulu, karena untuk LCD gantian atau kita beli itu ya tidak tahu ya, kadang ada trouble-nya juga. Jadi biasanya masih bisa diretur atau digaransikan sebelum kita lem ke tulangan. Biasanya prosedurnya seperti itu. Namun jika kawan-kawan beli di online atau marketplace itu mungkin beda lagi ya teman-teman. Yang jelas intinya sebelum kita pasang ini saya tes terlebih dahulu lewat belakang. Intinya dia nyala dan kita bisa lanjut untuk ke tahap selanjutnya. Kita harus melepas baterai ini ya teman-teman, karena fleksibel LCD dari Redmi 12 ini berada di bawah baterai. Jadi untuk proses pelepasan baterai ini jika belum pernah dilepas sebelumnya memang sedikit agak kuat ya. Tapi kan bisa coba tarik atau kita congkel menggunakan bagian pinset yang ujung yang tidak lancip atau menggunakan bantuan alat seperti ini ya. Biasanya untuk buka baterai ataupun LCD saya pakai dari merek Relief seperti ini, dan saya bantu juga menggunakan pinset Venus. Namun jangan pakai yang tajam ya, atau jangan pakai ujungnya, tapi pakai yang tumpul. Nah, ini sudah terlepas untuk baterainya dan
LCD-nya ada di bagian bawah ini. Dan untuk tipe LCD Redmi 12 ini memang untuk fleksibel penghubung papan bawah itu jadi satu dengan LCD ya teman-teman. Nah, ada beberapa tipe HP yang fleksibel untuk penghubung bawah itu ada fleksibelnya sendiri. Namun di tipe ini untuk fleksibel penghubung papan bawah yang mulai cas, kemudian ada getar, terus speaker itu dia nyambung dari LCD-nya. Nah, jadi kan lepas dulu plastik di bagian bawah. Ini memang tidak saya lepas total untuk plastiknya, itu sedikit tips ya, saya potong saja dan kita tinggal lepas LCD-nya. Untuk proses pelepasan ini memang jika LCD-nya masih ori atau belum terlepas itu juga terkadang cukup kuat ya. Kan bisa bantu menggunakan hot gun atau blower seperti ini atau dipanaskan. Cuma untuk proses pelepasan ini memang dengan cara apapun itu tidak masalah ya, jika tujuannya untuk diganti. Jadi kita congkel, walaupun nanti retak ataupun rusak ya tidak masalah, karena memang akan kita ganti. Toh juga memang sebelumnya LCD-nya retak ya, karena memang kalau sudah pecah seperti ini biasanya diangkat itu pasti retak. Nah, ini bisa cari celahnya dulu ya untuk LCD-nya. Nanti jika sudah ketemu di lapisan paling bawah itu tinggal kita masukkan mika ataupun pinset bebas ya. Oke, kawan-kawan juga sedikit hati-hati juga ya, kalau dengan bekas pecahannya ini biasanya juga cukup tajam. Sebenarnya lebih aman lagi itu kawan-kawan bisa kasih selotip agar retakannya itu atau remah-remahan kacanya ini tidak menyebar kemana-mana ya. Cuma pada saat proses pembuatan video ini memang tidak saya lakukan pemberian lakban ataupun selotip di bagian LCD yang mau kita angkat ini. Biasanya jika kondisi retaknya itu parah, sebaiknya kawan-kawan gunakan lakban berwarna coklat itu ataupun ya bebas ya. Yang penting dia bisa mengikat si LCD-nya ini agar tidak retak kemana-mana. Oke, ini sudah kita lepas ya sampai ke bagian bawah. Kawan-kawan tarik perlahan saja. Nah, ini saya bantu pakai pick karena masih ada lemnya ya. Oke, untuk kawan-kawan yang mungkin baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang ya, dan bisa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe. Semoga channel Voteh terus berkembang dan bisa berbagi video-video bermanfaat seputar permasalahan smartphone. Oke kawanku, jangan lupa untuk kawan-kawan bersihkan ya di bagian tulangan atau tatakan LCD ini, di bagian sampingnya itu wajib bersih tanpa bekas pecahan ataupun lem yang tersisa ya, karena itu mungkin jika bekas pecahan ini masih tersisa itu sangat fatal. Itu bisa beresiko membuat LCD yang baru itu pecah juga ya kawan-kawan. Jadi sebelum kita pasang LCD baru atau kasih lem seperti ini, saya menggunakan lem Sukun T7000 berwarna hitam. Itu kawan-kawan wajib bersihkan dulu tulangan atau tatakan LCD-nya agar LCD yang baru nanti akan aman, dan juga untuk lemnya ini bisa merekat sempurna. Untuk proses pemberian lem saya juga berikan tidak terlalu banyak ya teman-teman, secukupnya saja, yang penting di 4 ujung itu ada. Dan juga untuk LCD baru ini saya menggunakan OG Super seperti ini. Kawan-kawan juga jangan lupa untuk melepas apapun plastik yang ada di LCD baru ini ya, karena ini mungkin terlihat sepele tapi fungsinya cukup penting, karena ketika plastik ini tidak dilepas itu LCD tidak bisa menempel secara sempurna atau tidak bisa grounding ya, karena butuh menempel sempurna agar tidak menyebabkan layar sentuh error atau ghost touch ya biasanya jika plastik itu tidak dilepas ya. Itu pengalaman saya saja,
tidak tahu jika teman-teman yang lain ada yang tidak dilepas, mungkin ya tidak ada masalah, tapi daripada untuk terjadi masalah seperti itu, lebih baik kita meminimalisir untuk resiko seperti itu ya. Nah, ini untuk fleksibel penghubung bawah ya teman-teman, dan ini soket LCD nya kita hubungkan ke bagian mesin. Dan juga ini untuk baterainya kita tata terlebih dahulu ya, atau kita haluskan dulu seperti ini agar dia merata, karena dia tadi habis kita lepas atau kita congkel tadi, misalnya posisinya agak bergeser, jadi kita ratakan lagi dan baterai bisa tertata dengan sempurna. Oke, ini sudah nyala ya teman-teman, sudah pada posisinya, sudah pada tulangan, dan kondisinya cukup rapi dan juga presisi. Di sini saya pasang lagi untuk tutup belakang. Untuk proses penekanan kawan-kawan jangan terlalu keras ya, perlahan namun sudah pas di posisinya. Dan langkah selanjutnya di sini saya menggunakan karet gelang seperti ini ya, untuk mengunci posisi si LCD-nya ini rata dengan tulangan. Kenapa karet gelang? Karena karet gelang ini sifatnya lebih fleksibel dan tidak terlalu kuat ya. Intinya LCD-nya itu tetap pada posisinya, namun juga tidak terlalu tertekan oleh karetnya ini. Ini diamkan sekitar 15 menit sampai 20 menit ya kawan-kawan. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan saya harap kawan-kawan terus bisa mendukung channel Infotech agar berkembang dan terus berbagi video seputar permasalahan smartphone. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.